Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam sapaan firman Tuhan melalui broadcast gereja kita HKBP Jalan Lurah, Resort Cimahi. Hari ini Kamis tanggal 2 Juli tahun 2020 sesuai dengan almanak gereja HKBP. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari surat Roma pasal 7 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kita keselamatan, yang telah memberikan kita anugerah dengan kematian dan kebangkitannya, sehingga barang siapa yang percaya akan tetap memperoleh keselamatan, akan tetap memperoleh kemerdekaan dalam hidupnya, dan akan tetap menerima tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Walaupun dalam dunia ini masih banyak tugas-tugas, masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan, tetapi Roh Kudus menguatkan dan Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi berkat dan menjadi panutan bagi orang lain, sehingga kabar baik dan Injil, berita sukacita, keselamatan akan kita beritakan kepada seluruh penjuru dunia ini, kepada yang belum percaya, sehingga barang siapa yang belum percaya menerima Injil dan memberikan dirinya untuk diselamatkan dalam kasih Tuhan Yesus, maka dia akan memperoleh keselamatan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat dalam sejarah Alkitab dan kita melihat dalam sejarah firman Tuhan, bahwasanya memang betul hukum Taurat itu diberikan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai adalah ketika Allah ingin memberikan sebuah perintah yang baru, memberikan hukum yang baru, agar bangsa Israel itu memahami, mengerti, dan tahu manakah yang menjadi perintah kehendak Allah dan mana yang menjadi larangan atas perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi dalam sejarah Alkitab tidak ada satupun manusia, bahkan Musa sekalipun, bahkan para ahli-ahli Taurat sekalipun, yang bisa melakukan atau yang mampu melakukan tuntutan hukum Taurat secara 100% atau secara sempurna. Karena apa? Karena memang tidak ada yang mampu untuk melakukan itu. Itu sebabnya terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Paulus di sini mengingatkan kita kembali bahwa kita tidak lagi hidup dalam kuasa, dalam tuntunan hukum Taurat di dalam kehidupan kita, tetapi kita telah dimerdekakan, kita telah ditebus, kita telah diperbaharui, sehingga firman Tuhan berbicara pada saat ini kita telah hidup dalam sebuah lembaran baru, keadaan baru, di mana kehidupan kita yang dikuasai di dalam Roh Kudus, dan kita telah mati terhadap kuasa hukum Taurat yang telah mengekang kita selama ini. Karena Paulus mengatakan bahwasanya kekangan hukum Taurat yang justru memancing dan justru membangkitkan kuasa untuk manusia itu berbuat dosa, diibaratkan oleh Paulus sama seperti seorang wanita yang terikat kepada hukum suaminya selama suaminya itu masih hidup, selama pernikahan mereka itu berjalan. Tetapi seorang wanita akan terputus hukumnya atau tuntunannya kepada suaminya itu ketika suaminya itu sudah mati, sehingga apapun segala ikatan yang menyangkut kepada suaminya
tidak lagi ada ikatan sama sekali, bahkan dikatakan sudah lepas. Tetapi jikalau suaminya itu masih hidup, wanita itu berzina atau berselingkuh dengan laki-laki lain, maka dia dikatakan berzina. Tetapi jikalau suaminya itu sudah mati dan ia menikah dengan laki-laki lain, dia tidak lagi dikatakan berzina, tetapi sudah sah menjadi istri laki-laki yang lain. Nah, dalam keterangan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan Paulus mengibaratkan hukum Taurat itu sebagai suami yang lama, yaitu suami yang mati, dan kita juga dianggap sebagai seorang istri atau seorang perempuan yang dinikahi kembali oleh laki-laki yang lain, yang pada firman Tuhan pada saat ini di ayat 4, yaitu ketika dia, yaitu Yesus Kristus yang telah dibangkitkan, yang telah dihidupkan dari antara orang-orang mati, dan dia memilih kita untuk menjadi miliknya, sehingga ketika kita telah menjadi miliknya, kita telah menjadi hidup yang baru, kita memiliki ikatan yang baru, dan ikatan yang lama tidak lagi mengikat kita, tapi sesungguhnya kepada ikatan yang baru itulah kita dapat hidup. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Paulus, bahwasanya kita telah hidup di dalam keselamatan, kita telah dibebaskan dari kuasa hukum itu, dan kita telah terikat kepada Yesus Kristus, yaitu kepada si pemberi kehidupan kita yang baru. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga ketika orang-orang yang sudah hidup di dalam Kristus, orang-orang yang sudah hidup di dalam kehidupan yang baru, maka dia telah dibenarkan dalam roh. Dia menjadi manusia yang baru dan dimampukan untuk melayani dan berbuah bagi Kristus. Sekarang muncul pertanyaan, jika hukum Taurat membangkitkan berbagai keinginan dosa, apakah hukum Taurat itu jahat? Paulus menjawab dengan tegas di ayat yang ke-7, sekali-kali tidak. Sesungguhnya hukum Taurat dan firman Tuhan itu kudus, benar, dan baik adanya. Ayat 12. Pertama, hukum Taurat membuat kita menyadari perilaku dan kondisi keberdosaan kita. Kedua, hukum Taurat menyikapkan keburukan dosa dan akibat dosa yang dapat membawa manusia kepada kematian kekal. Sehingga sebagai orang yang ditembus oleh Yesus, kita tidak terikat dengan kewajiban menjalankan hukum Taurat dan segala peraturan tambahannya seperti orang Yahudi, tetapi kita terikat menjalankan hukum Taurat dan firman Tuhan dengan kesungguhan hati, agar hidup keimanan kita semakin memuliakan Allah dan menyerupai karakter Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau masih menyertai kami, Engkau memberikan kami kehidupan, Engkau memberkati segala keluarga kami, dan Engkau masih memberikan kami napas kehidupan dan umur yang panjang. Biarlah Tuhan, kami mengucap syukur dan memohon agar kiranya Engkau ya Allah kami memberkati, menemani, dan menyertai setiap aktivitas yang akan kami lakukan pada pagi hari ini, dan apapun yang akan kami lakukan, biarlah semuanya itu menjadi kesenangan dan kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan, dan menjadi persembahan kami yang kudus, dan ajarkan kami juga untuk selalu menjadi berkat bagi orang lain. Kami mendoakan biarlah keluarga kami, biarlah anak-anak kami, biarlah jemaat Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Allah Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.